Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samdin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kan semuanya, hari ini kita mau bahas sebuah laptop 2-in-1 punya Lenovo di tipe IdeaPad 5 2-in-1 14 IAL10. Nah, untuk harganya, laptop ini dia itu dijual di angka 15-16 juta rupiah. Terus kalau kalian udah beli, nah keuntungannya itu dia punya 3 poin utama. Pertama, laptop ini fleksibel sesuai dengan nama 2-in-1-nya. Kedua, laptop ini punya dapur pacu terbaru dari Intel, yaitu prosesor Intel Core Ultra 7 Series 2 yang sudah punya NPU, jadi akan support semua software AI. Terus yang ketiga, laptop ini punya baterai awet, bisa update tanpa dicas sama sekali. Bonusnya, tampilan cakep, cocok untuk ngedilin project yang gede-gede. Nah, ya wis nggak usah lama-lama, langsung kita bedah. Ini dia Lenovo IdeaPad 2-in-1 Series. Nah dari sini bro ya, buat teman-teman ini yang punya budget di bawah harga ini, varian 2-in-1 yang kita bahas dia itu punya dua varian prosesor. Ada varian Intel Core Ultra 5 harganya 2 juta lebih murah, dan ada juga varian Intel Core Ultra 7 yang sedang kita bahas sekarang. Keuntungannya adalah jelasnya kalau kita ngomong soal 2-in-1, kebanyakan laptop ini dipakai untuk kebutuhan presentasi. Misalnya teman-teman itu sebagai seorang pengajar, entah itu dosen atau guru, hingga teman-teman sebagai seorang negosiator handal, pas ingin mempresentasikan hasil kerja kalian, terus pengen dealing yang gede-gede, nah pakai ini dijamin akan proper, bisa menunjang aktivitas kalian. Karena kalau kita lihat, laptop ini selain tampilannya proper, secara fungsi bro ya, dia juga sudah bisa menghandle kebutuhan banyak software berat ataupun data gede. Karena prosesor ini sudah memiliki speed yang kencang, yang artinya ketika teman-teman, contohnya kalian pakai Excel itu. Nah, Excelnya itu dia menggunakan alis data gede, misalkan pivot table, atau teman-teman itu kadangkala juga sering multitasking, hingga teman-teman kerjanya kebutuhan kreatif, entah itu gambar atau cuma nyatet, pakai satu perangkat, ini sudah bisa menghandle semua kebutuhan kalian. Dan kalau kita lihat, kenapa kalau laptop ini cukup powerful, itu terbukti karena dapur pacunya sudah pakai prosesor Intel Core Ultra 7 255U yang punya speed maksimal di angka 5,2 GHz. Nah, prosesor ini dia itu punya NPU up to 12 TOPS, serta punya Intel grafis yang memungkinkan teman-teman itu kebutuhannya semisal pakai software editing kayak Photoshop, Adobe Premiere, hingga kebutuhan kalian untuk software AI kayak Copilot atau ChatGPT, nah semuanya akan smooth tanpa ada kendala sama sekali. Belum lagi untuk tandem dari software ini, kalau kita lihat untuk hardware dari pendukungnya, RAM-nya udah pakai 16 GB DDR5. Cuman minusnya, RAM di seri 2-in-1 otomatis on-board alias solder dan tidak bisa di-upgrade. Penyimpanannya dia pakai 512 M.2 NVMe Gen 4, speednya kenceng di atas 6000-an, softwarenya lengkap, ada Office 2024, atau bisa beli M365 hingga bawaan Windows 11. Terus untuk garansi dari laptop ini dia udah panjang selama 2 tahun plus ADP. Nah berikutnya, kalau udah kalian pegang laptop ini bro ya, wah dia tampilannya selain keren, pas dipakai juga nyaman. Gimana kan nyaman? Kalau kita detailkan laptop ini secara material dia udah berbahan premium. Cover luar berbahan aluminium, di bagian palm rest juga berbahan aluminium, tapi di bagian cover bawah kombinasinya berbahan plastik ABS. Alhasil dengan kombinasi seperti ini, kalau kita angkat-angkat, laptop ini jadi punya bobot yang sedikit enteng di angka 1,6 kg. Hanya berbeda 1 on aja kalau dibandingkan sama laptop 14 ini yang nggak bisa dilipat. Berikutnya untuk ketebalan laptop ini dia itu di angka 17,5 mm. Untuk sertifikasi casingnya juga sudah mengantongi sertifikasi military grade 810H. Jadi pas kalian sudah pakai laptop ini, teman-teman nggak usah worry, engselnya akan gampang bermasalah karena di pabriknya sana sudah diuji dengan cukup intens dengan adanya standar sertifikasi tadi. Jadi pas teman-teman nyantai untuk input data bisa pakai mode laptop standar. Pas teman-teman ingin santai, teman-teman langsung bisa merubah modenya ke mode tablet supaya lebih nyaman dengan posisi kalian yang lebih nyantai. Lanjut untuk layarnya, laptop ini cukup bening bro. Dia pakai ukuran 14 in, resolusi WSGA, panel IPS kecaran di angka 300 nit, jenisnya glossy seperti ini. Jadi kalau kita pakai untuk nonton film, gambarnya jernih, dilihat dari berbagai sisi nyaman. Cuman untuk akurasinya dia termasuk basic standar. Untuk NTSC-nya di angka 45%, sRGB-nya di angka 57,1%, dan laptop ini juga memiliki stylus pen yang cukup nyaman. Stylus pen ini nanti dapat bawaan gratis bro ya. Cuman seri ini kalau kita lihat mungkin saya bisa bilang kekurangannya hanya dia itu belum recharge. Tapi waktu dipakai, wah dia pen pressure-nya nyaman. Rasanya itu kalau kita pakai buat gambar, rasanya kayak kita nulis menggunakan pensil.
Lanjut, untuk kameranya laptop ini termasuk bening dan juga multifungsi karena kamera ini juga bisa memiliki fitur Video Studio Effect. Jadi pas teman-teman buat meeting online nanti bisa memanfaatkan kebutuhan untuk kayak ngikuti pergerakan teman-teman, yaitu auto framing hingga kebutuhan background blur supaya tampilannya jauh lebih proper. Geser ke bagian keyboard, kalau kita gunain buat ngetik, dia feel-nya cukup nyaman, empuk, ciri khas Lenovo banget. Nah, keycap ini dia juga memiliki fitur utama backlight warna putih, yang warnanya ini bro, bisa kita setting otomatis ataupun manual di dalam settingan Lenovo Vintage. Geser ke bagian kiri kanan ini bro ya, dia juga punya speaker Dolby yang cukup nyaman ketika kita gunain buat dengerin musik ataupun nonton film. Touchpadnya juga punya ukuran lebar, responsif, bisa multi gestur, sama untuk colokan portnya laptop ini lengkap, terbagi kiri kanan, punya spesial colokan Type-C ada dua, kedua-duanya ini bisa dicolokin untuk sekaligus ngecas dan juga copy paste data. Kemudian untuk tombol powernya dia enak bro, terpisah tidak termasuk di dalam keyboard, posisinya terletak di bagian kanan sini. Terus ini kalau kita lihat di bagian dalamnya, pas kita bongkar bawahnya bro ya, laptop ini dia juga punya baterai yang lumayan gede. Dikasih kapasitas 54 Wh, adaptornya 65 watt, colokannya Type-C. Untuk daya tahan baterai ini bisa bertahan di angka 10-11 jam. Lalu untuk suhu laptop ini dia itu termasuk stabil. Nah, stabilnya laptop ini pas kita keberi yang berat-berat, dia itu mengandalkan sistem cooling single fan, dual buah head pipe, dan single exhaust dengan suhu tertinggi hanya di angka 48 derajat Celcius. Itu adalah suhu permukaan, tapi kalau suhu untuk awet monitor, teman-teman bisa melihat dari data yang udah kita kasih kayak gini. Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini bro ya, untuk tolak ukurnya kita pakai harga 15-17 juta rupiah. Alasannya karena pas kita udah riset, di beberapa merek untuk segmen 2-in-1, kalau kita cari yang plug ketiplek sama, itu bener-bener nggak ada. Jadinya kita lebarin di harga 15-17, akhirnya kita nemu dari 3 kompetitor dan speknya ini paling dekat sama Lenovo. Yang pertama ada di Acer Spin, yang kedua ada HP OmniBook, yang ketiga ada di Asus VivoBook 14 Flip OLED. Nah, jadi kalau kita detailkan, yang pertama punyanya si Acer Aspire Spin 14 ASP14, dia ini secara harga lebih murah karena hanya dijual di angka 15,4 jutaan rupiah. Lalu menangnya lagi selain harga murah, dia itu juga punya penyimpanan lebih gede di angka 1 tera. Tapi kalau kita lihat menangnya si Lenovo, dia itu unggulnya ada di performa prosesor yang lebih tinggi karena pakai prosesor Core Ultra 7 255U series. Nah, kalau Acer Spin hanya pakai yang 155U. Geser yang kedua ada HP OmniBook 5 Flip yang harganya juga lebih murah, dijual di angka 15,1 juta rupiah.
Nah, keunggulannya punya Omnibook ini selain harganya murah, dia itu juga punya resolusi layar lebih tinggi karena pakai 2K. Cuman kalahnya seri Omnibook, dia itu pakai prosesor yang sama rendahnya seperti kayak punya Acer. Jadi grade-nya lebih bawah karena pakai 150U, sementara punya Lenovo pakai Core Ultra 7 255U. Lanjut yang ketiga ada di Asus VOOC 14 Flip OLED TP3407SA yang sama-sama pakai Ultra 7, tapi ini beda bro. Generasinya pakai 25 nanometer jadi lebih tinggi. Cuman harganya punya si Asus ini bro, dia lebih tinggi di angka 17 juta rupiah dan layarnya pun dia pakai OLED resolusi 2K. Jadi kalau kita lihat Lenovo ini kesimpulannya masuk ke segmen tengah-tengah. Bukan yang paling murah, bukan juga yang paling mahal, tapi paling relevan misal kita compare dengan kompetitor yang kita bandingkan ini. Nah, kesimpulannya kalau teman-teman cari yang mewah, kemudian after sale dan juga kenyamanan, saya bisa bilang Lenovo ini proper dibandingkan ketiga merek yang kita compare tadi. Ya, cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat untuk seputar laptop 2-in-1 di budget 15-16 juta rupiah. Terima kasih yang sudah menonton dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.